Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Luar biasa, suaranya masih keras, tetap kencang di tahun yang baru ini. Saudara-saudara, mari kita tundukkan hati kita, pikiran kita di pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang baik ada bersama-sama dengan kita sampai pada awal tahun 2024 ini. Mari kita tundukkan hati kita, bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa. I am here because of your grace. Terima kasih Tuhan. Because of your love.
ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus itu sungguh baik saudara-saudara. Amin. Mari saudara-saudara, kita angkat tangan kita. Sebab Dia Yesus, Tuhan Yesus itu baik untuk kita. Sungguh tiada perkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada perkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
nggak dikatakan itu jangget di dalam hati saudara-saudara, bener nggak? Jadi kalau Tuhan Yesus sudah baik bagi saudara dan juga saya, jangan ragu-ragu untuk katakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus itu baik. Saudara-saudara, kita akan menari bersama. Saya akan memanggil teman-teman saya, kita akan menari buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Di tahun yang baru ini kita bersyukur bersama karena punya kekasih jiwa seperti Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, siapkan kaki dan juga tangannya. Kita akan bernyanyi buat Tuhan. Mari kita menari bersama-sama ya saudara. Jiwaku sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Sayang-sayang disayang, yang disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ayo yang disayang sama Tuhan, bilang sama kiri kanan sambil joget, sayang, sayang disayang, karena Tuhan sayang kita. Sayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory. Saudara, yang kekasih jiwanya Tuhan, pasti hidupnya itu akan selalu mengatakan bahwa suka-sukamu Tuhan. Apapun itu, pasti bilang suka-sukamu Tuhan. Aku gak rewel, pokoknya suka-sukanya Tuhan. Iya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tangannya boleh diangkat saudara. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Lebih mantap lagi, suka-sukamu Tuhan. Jangan rewel ya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Luar biasa. Semuanya berkata suka-sukamu Tuhan. Apapun itu, suka-sukamu Tuhan. Yang kami mau hanya mengenal Tuhan Yesus, lebih dekat Tuhan Yesus. Dan semuanya Tuhan Yesus yang mengendalikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengagumi karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Aku buka mataku dan
Janji-Mu ya dan amin itu Tuhan membuat kami tersanjung, kami terkagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap kami. Inilah setiap kami Tuhan yang memiliki Tuhan yang luar biasa. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami siap. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan, selamat tahun baru. Tahunnya baru, berkatnya juga baru. Amin. Wong firman Tuhan berkata, rahmat Tuhan itu selalu baru tiap hari ya. Tahun baru kita awali bersama dengan Tuhan. Mendengar apa isi hatinya. Apa yang Dia inginkan untuk kita di tahun ini. Saudara, Tuhan ingin tahun ini kita menjadi berkat untuk banyak orang. Ya. Kemarin sudah kita dengar bersama kisah tentang apa kemarin? 5 ikannya 20. 2 aja. Enggak boleh lebih. Oh enggak, 2 aja. Ya. Nah, 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita ingat kisah ini ya, kisah ini sering kali kita dengar ya. Di sekolah minggu ini termasuk cerita yang terkenal lah ya, favorit gitu. Di dalam Alkitab ditulis di dalam 4 kitab. Ya, di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada semua. Nah, seringkali kisah ini dipahami demikian. Oh, 5 roti, 2 ikan cukup untuk berapa? 5.000 orang. Masih sisa 12 keranjang. Oh, berkat Tuhan itu besar buat kita. Kita enggak perlu khawatir. Walaupun uang di dompet tinggal 50.000, tenang. Nanti 50.000 Tuhan bikin jadi 5 juta mungkin. Hah? Ya. Tuhan bisa bikin begitu? Bisa. Ya. Nah, tetapi hari ini Tuhan mau ajak kita sedikit bergeser, melihat dari sisi yang lain. Ya. Karena Tuhan mau kita menjadi berkat. Ya. Allah memiliki rencana supaya kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ya. Saudara, kalau Allah punya rencana, saya tanya dulu sebelum kita masuk pada inti firman Tuhan hari ini. Kalau Tuhan punya rencana pasti jadi apa enggak? Pasti jadi ya. Tuhan pernah gagal? Tidak, enggak pernah Tuhan itu gagal. Kalau orang biasa berkata, orang itu belum perang sudah kalah duluan. Kadang-kadang bisa begitu ya. Kalau orang belum maju perang sudah patah semangat duluan, orang bilang, ini orang sudah kalah dulu sebelum berperang. Tetapi kalau Tuhan Yesus, Dia sudah menang sebelum berperang. Karena memang Dia pasti menang, enggak akan pernah gagal, betul enggak? Dan Tuhan Yesus ingin melibatkan kita, mengundang kita semua menikmati kemenangannya. Jadi nanti kita dengar firman Tuhan, jangan berkata Tuhan bagaimana mungkin. Percayalah, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Pasti jadi, pasti bisa. Karena Tuhan Yesus yang suruh.
Amin. Nah, kita akan sama-sama belajar dari kisah tentang 5 roti dan 2 ikan lagi. Ya. Nah, kisah ini tercatat di dalam 4 kitab Injil. Sebentar, ada yang ketinggalan, saya ambil dulu. Kita hari ini akan belajar bagaimana sedikit atau banyak tetap menjadi berkat. Oh, ternyata nggak bisa remote-nya. Bisa. Oke. Ya. Nah, kisah ini dicatat di dalam 4 kitab Injil, ayat-ayatnya saya tuliskan di depan. Hari ini nggak usah kita baca semua. Kalau kita baca semua ini kita nanti nggak pulang-pulang. Nanti saya belum selesai baca, Bapak Ibu sudah ketiduran. Soalnya habis begadang semalaman gitu ya. Nah, saya rangkumkan saja kisahnya itu begini. Tolong diklik. Ya. Jadi pada hari itu Tuhan Yesus melayani banyak orang. Ya, dikatakan sampai istirahat aja enggak sempat. Ketika mau istirahat pun ternyata banyak yang mengejar. Ya. Hingga hampir malam. Lalu ketika hampir malam, murid-murid bilang, suruh aja mereka pulang. Kalau enggak gimana caranya kasih makan orang segitu banyaknya. Nah, ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan suruh orang banyak itu pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Itu perintah Tuhan Yesus. Kemudian, ya ternyata yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Cukup? Cukup untuk semua? Cukup. Bahkan ya ketika Tuhan Yesus mengucap berkat, membagikan roti dan ikan itu, kemudian semua makan kenyang. Masih ada sisa berapa? 12 bakul roti. Ikannya belum dihitung. Ya, soalnya mereka makanan pokoknya roti, yang dihitung rotinya. Kalau kita nasi ya, yang penting nasinya berapa piring gitu ya. Nah ini masih ada sisa roti 12 bakul. Nah kisah yang luar biasa. Tetapi sekarang Tuhan ajak kita melihat dari sisi yang lain bagaimana bukan soal kita menerima roti dan ikan yang banyak. Tetapi bagaimana dengan roti yang sedikit ada pada kita jadi berkat. Nah terlebih dulu kita lihat kondisi sesaat sebelum peristiwa ini terjadi bagaimana. Nah bisa dibaca di situ ya ayat-ayatnya. Nah kisahnya ketika itu para murid baru kembali dari perjalanan misi dan mereka membawa kabar gembira. Para murid ketika itu diutus Tuhan Yesus pergi ke desa-desa, ke kota-kota, beritakan Injil kerajaan Allah. Sembuhkan yang sakit, usir setan-setan. Dan mereka lakukan itu. Mereka berhasil dalam misinya, mereka pulang dengan gembira. Ya. Nah, kemudian ketika mereka pulang membawa kabar gembira itu, nah seperti biasa Tuhan Yesus itu selalu dikerumuni orang banyak yang ingin dilayani, yang butuh pertolongan Tuhan Yesus. Maka mereka yang baru pulang ini pun akhirnya melayani bersama Tuhan Yesus. Dikatakan makan saja tidak sempat. Capek atau tidak? Capek. Kalau enggak capek emang robot ya. Capek lah. Tetapi kemudian ada peristiwa lagi. Ada kabar lagi. Kabar apa? Kabar buruk. Yohanes Pembaptis dibunuh. Waduh, tadi habis bersuka cita karena berhasil, kemudian lelah melayani orang banyak, tiba-tiba ada berita Yohanes Pembaptis dibunuh. Gimana kira-kira hatinya? Kayak kesambar petir gitu ya. Duar, terkejut, pasti sedih. Betul? Lelah. Lalu Tuhan Yesus ajak para murid menyendiri untuk
istirahat. Bisa bayangkan bagaimana kondisi mereka? Satu kata, capek. Ya kan? Kalau capek inginnya tidur, istirahat. Ya. Nah, dalam suasana sedih dan lelah, ya, mereka menyendiri. Ternyata orang tetap berbondong-bondong datang. Orang-orang tetap mengejar. Loh padahal mereka capek. Tuhan Yesus dan para murid itu capek, perlu istirahat. Orang-orang itu gak ngerti ya. Gitu ya mungkin. Kita mungkin juga pernah merasa begitu. Kok kerjaan gak selesai-selesai? Pelayanan kok gak selesai-selesai? Tugas pelayanan datang terus. Lihat jadwal, namaku lagi. Gitu. Ada yang pernah begitu? Kalau ada bertobat ya. Saudara, kalau kita punya kesempatan melayani itu anugerah. Nah, mungkin kita kadang begitu ya. Mau istirahat, ada orang telepon. Bisa tolong saya? Aduh. Mungkin kita lagi capek, ngantuk. Tiba-tiba ada telepon, tolong saya sakit, bisa bantu antar saya ke rumah sakit. Aduh, mungkin di saat kita sedang sedih, kita sedang susah, mungkin kepikiran apa? Mungkin kepikiran anakku sekolah kok nilainya jelek-jelek sih, raportnya, wah lagi sumpek. Tiba-tiba ada orang datang, dengerin ya, aku mau cerita, aku mau curhat, aku lagi sumpek. Dengerin ya. Jawab apa saudara? Aku ya sumpek gitu ya, mungkin. Waduh. Lagi sumpek sendiri, ada orang malah mau curhat, nambah-nambahin masalah aja gitu ya. Saudara, orang-orang yang seperti itu, mereka butuh dilayani. Ya. Padahal kita sendiri capek. Nah, kita lihat Tuhan Yesus seperti apa dalam keadaan lelah fisik maupun jiwanya. Responnya Tuhan Yesus apa? Kemarin dikatakan apa? Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ya. Dan belas kasihan itu saudara membuat orang tidak bisa berdiam diri. Kalau kita punya belas kasihan, kita tidak bisa diam. Kita pasti bergerak. Jadi Tuhan Yesus terima mereka, Tuhan Yesus dikatakan mengajar, menyembuhkan. Tuhan Yesus melayani terus. Bagaimana dengan murid-muridnya? Murid-muridnya sibuk enggak? Ya pasti ikut sibuk lah. Enggak mungkin gurunya kerja, muridnya diam, tidur. Apalagi itu orang ribuan. Mereka pasti ikut sibuk. Ya. Walaupun mungkin sebetulnya mereka sedang, malas capek. Tetapi mau tidak mau mereka terlibat. Mungkin ada yang ngatur antrian orang yang sakit minta disembuhkan. Mungkin waktu Tuhan Yesus ngajar ada yang sibuk bagian nulis pertanyaannya orang-orang. Yang jelas mereka repot semua. Ya. Nah, tahun ini Roh Kudus akan mengarahkan kita berjumpa dengan orang-orang yang perlu pelayanan kita. Jangan kaget kalau kita ketemu orang-orang yang butuh pertolongan kita. Dan jangan berkata, duh ngerepoti aja. Ayo kita seperti Tuhan Yesus. Ya. Mungkin kita akan menjumpai mereka di saat kita sendiri sedang dalam keadaan tidak baik. Mungkin kita sendiri sedang menanggung beban berat. Mungkin kita sendiri sedang merasa sebetulnya aku ini yang perlu ditolong.
Aku ini loh yang perlu dilayani. Masa aku harus melayani? Saudara ingat, di saat seperti itu, Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kalau kita sehati dengan Tuhan Yesus, kita juga tergerak oleh belas kasihan dan melayani. Amin. Ini yang pertama. Jadi tahun ini siap-siap melayani orang banyak. Ya. Lalu kemudian, nah, ketika menjelang malam timbullah sebuah masalah. Kalau sudah malam, ya, matahari mulai akan tenggelam di barat. Ya. Biasanya apa yang terasa? Perut mulai lapar. Siapa yang kalau malam lapar? Ya semua lah ya. Ada yang kalau malam gak lapar? Gak ada kan ya? Lapar. Apalagi habis seharian. Ayo ada yang pernah ikut seminar seharian gitu. Jangankan sampai malam. Siang aja ketika jam makan siang langsung lari antri ngambil makanan. Lapar habis duduk lama dengar orang bicara. Capek ya. Nah, butuh makan. Masalahnya mereka ada di atas gunung, saudara. Di atas gunung. Bukan di kota, bukan di desa, di atas gunung. Enggak ada warung, saudara. Kalaupun ada warung, emang warung mana jual makanan untuk 5.000 orang lebih? Mana ada? Terus kalaupun ada uangnya. Dikatakan di Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus berkata, ya di Yohanes 6 ayat 7 dikatakan begini, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Gak cukup uangnya. 200 dinar itu berapa sih? Itu upah pekerja harian ya selama 200 hari. Nah 200 hari itu berapa bulan ya kira-kira ya? 10 atau 9. Nah coba kita kerja selama itu lalu duitnya habis untuk beli roti, itu pun masih gak cukup. Gimana? Masalah kan? Nah, para murid memandang masalah ya. Memandang keadaan itu sebagai masalah. Maka mereka otomatis akan berusaha menghindari masalah, betul kan ya? Oh, normal loh itu. Ada orang cari-cari masalah, kalau saya ya gak mau cari masalah. Semua maunya kalau bisa tinggalkan masalah kan gitu. Maka para murid berkata, suruh aja mereka pergi. Biar mereka pergi ke desa-desa di sekitar di kaki gunung. Terserahlah mereka mau kemana. Pokoknya mereka pergi, mereka bisa cari makan. Enggak ngerepoti. Enggak bikin repot di atas gunung. Ya. Tetapi Tuhan Yesus memandangnya bukan sebagai masalah, tetapi sebagai sebuah misi, sebuah tugas, sebuah tujuan. Ya. Matius 14 ayat 16 dikatakan, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah, Tuhan Yesus sedang mengarahkan murid-muridnya, jangan pandang itu sebagai masalah. Ketika ada orang datang dengan masalahnya kepada kita, jangan pandang itu sebagai masalah yang harus dihindari. Pandang itu sebagai misi untuk engkau menjadi berkat. Ya. Emangnya gampang ngasih makan 5.000 orang? Tentu tidak. Apakah ada kendalanya? Banyak. Ya. Tetapi kita jangan fokus pada kendalanya. Seringkali ketika kita memandang kepada masalah-masalah yang ada, kendala-kendala yang ada, lalu kita berkata,
sudah tidak mungkin ini. Sudah berhenti saja. Sudah tinggalkan saja. Urus yang lain saja. Karena kita melihat pada kendalanya saja. Dan kita berpikir, sudah sulit. Tetapi kalau fokus kita pada tujuan, fokus kita pada misinya Tuhan, ada kendala ya diatasi, betul enggak? Kalau kita punya pekerjaan, lalu ada kendala, masa pekerjaannya ditinggal? Kantornya ditinggal? Enggak kan? Ya kendalanya diatasi. Sama seperti kita dengan misi yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Jadi jangan takut terima tugas dari Tuhan ya. Jangan takut terima tugas dari Tuhan. Atasi kendala yang ada. Karena apa? Yohanes 6 ayat 6. Nah, itu Tuhan Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan Yesus tahu. Ketika Tuhan Yesus menyuruh kita melakukan sesuatu, Dia sendiri tahu apa yang akan Dia lakukan bersama kita. Kita tidak perlu khawatir. Kita mungkin tidak tahu, tetapi Tuhan Yesus tahu. Dia punya rencana dan Dia tidak pernah gagal. Bagian kita taat saja. Ikut saja apa yang Tuhan katakan. Oke, murid-murid mulai ikut kata Tuhan Yesus. Oke, kita beri makan. Mereka tentu masih bingung-bingung gitu ya, gimana caranya ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Ya. Berapa banyak roti yang ada? Periksa. Saudara, ketika kita mau melayani orang, kita mau menjadi berkat. Seringkali kita itu berpikir-pikir, bagaimana caranya? Aku enggak punya. Atau aku punya cuman sedikit. Aku enggak punya uang. Aku hanya punya apa? Mungkin hanya punya sedikit waktu untuk mendengarkan orang berbicara. Itu pun berharga, saudara. Apa yang ada? Jangan berandai-andai. Oh, seandainya aku punya uang banyak, aku akan memberi untuk dana misi, mendukung para misionaris. Seandainya aku punya restoran besar, tiap hari aku akan kirim makanan untuk orang-orang miskin, beri makan gratis. Seandainya aku punya kendaraan, aku akan pergi kunjungi orang sakit. Seandainya, dan seandainya terus. Kapan melangkahnya? Iya, seandainya. Kalau seandainya terus, saudara, kita hidup dalam impian. Ya. Kalau hidup dalam impian emang bisa tiba-tiba terwujud. Gak bisa, kita harus mulai dengan apa yang ada. Apapun itu. Uangkah, makanankah, tenaga kita untuk menolong orang, waktu kita. Apa saja yang ada pada kita, apa yang kita punyai, apapun itu. Seberapapun jumlahnya, mungkin tidak banyak. Tetapi pasti ada. Coba periksa. Ya. Saya yakin kita semua ini sudah diberi bekal sendiri-sendiri oleh Tuhan. Kita punya bekal untuk kita bisa jadi berkat, entah berapapun itu. Ya. Nah, ketika murid-murid memeriksa, mereka menemukan seorang anak memiliki 5 buah roti jelai dan 2 ekor ikan. 5 roti, 2 ikan, sedikit. Apa artinya untuk 5.000 orang? Ya. Nah, Matius 14 ayat 17 kita perhatikan, murid-murid berkata apa? Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Hanya.
sebuah kata yang bisa mematikan harapan. Sebuah kata yang bisa membuat kita putus asa. Hanya segini, hanya sedikit, hanya ini. Apa yang bisa diperbuat dengan ini? Enggak cukup. Ya. Untungnya Tuhan Yesus tidak berkata hanya. Di ayat 18 sampai 19 tertulis, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu apa? Duduk di rumput. Kalau sudah menjelang jam makan malam, perut lapar, kemudian kita diberi satu instruksi. Silakan duduk. Artinya apa? Sebentar lagi makanan keluar, betul kan? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus berkata, duduklah. Suruh duduk. Nah, makanannya apa yang mau disajikan? Katanya murid-murid tadi, hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi bagi Tuhan Yesus bukan hanya 5 roti dan 2 ikan. Bagi Tuhan Yesus masih ada 5 roti dan 2 ikan. Ini perbedaan cara pandang yang sangat penting. Ya. Kalau kita selalu berpikir hanya, kita akan berhenti. Kita tidak akan pernah jadi berkat. Karena kita merasa hanya ini yang aku punya. Kalau ini ku berikan, terus aku bagaimana? Hanya ini. Tetapi kalau kita berkata, oh masih ada. Kita akan berkata, terima kasih Tuhan, masih ada. Dan ketika ada orang membutuhkan, oh ini masih ada, silakan. Karena masih ada. Saudara, ada sebuah fenomena aneh ini, ya, tapi nyata. Terjadi, dialami di sebuah klinik kesehatan. Klinik kesehatan ini punya misi ingin menolong orang-orang yang kurang mampu. Maka beberapa layanan kesehatan di situ bisa dicicil. Bisa. Tetapi yang lucu, beberapa pelanggan itu ya, bukan orang yang berkekurangan. Mereka punya duit banyak sebetulnya. Naik kendaraan bagus, baju bagus, tas bermerek. Nyicil juga. Katanya enggak ada duit. Oke, bolehlah nyicil. Tetapi ketika waktunya harus membayar, loh kok enggak bayar-bayar ya? Ditagih, aduh sebentar toh enggak ada duitnya. Enggak ada duitnya. Uangnya habis kepake belanja, habis kepake bayar anak sekolah, habis kepake ini itu, habis kepake liburan. Enggak ada duitnya. Loh padahal di rekeningnya apa betul enggak ada duitnya? Ya enggak sebetulnya. Sebaliknya ada orang-orang lain. Orang-orang yang sebetulnya berkekurangan. Minimal penghasilan pas-pasan lah. Mereka nyicil. Justru mereka ini yang sangat jarang terlambat membayar. Seringkali justru mereka datang membayar sambil bawa oleh-oleh. Buat staf di klinik. Ini masih ada pisang 1 sisir. Oh ini saya bawa telur 1 kresek kecil, masih ada. Tadi ayam saya nelor. Dibawa. Mereka selalu berkata, masih ada. Pertanyaan saya, yang kaya yang mana sebetulnya? Mereka yang selalu bisa berkata, masih ada. Itu yang kaya. Jadi kita belajar selalu berkata, masih ada. Saya bilang, masih ada.
Masih ada enggak? Masih ada berkat? Masih, ya. Katakan dengan iman, dengan syukur, kita masih ada berkat. Maka mari kita memberi berkat karena berkat itu masih ada. Jangan pelit ya. Nah. Yang terakhir hari ini, kita lihat dari mana datangnya 5 roti dan 2 ikan itu? Baca di situ, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Oke, seorang anak. Sekarang coba kita bayangkan ya, 5.000 orang. 5.000 orang lebih, karena 5.000 itu hanya laki-laki saja. Segitu banyaknya orang yang bawa bekal kira-kira berapa persen? Apa yang bawa bekal hanya 1 anak itu? Masuk akal enggak kalau hanya 1 anak itu saja yang bawa bekal? Tidak ada yang lain. Saya enggak yakin. Kemungkinannya sangat kecil sekali untuk terjadi demikian. Di antara 5.000 orang lebih hanya 1 orang saja yang bawa bekal. Itu aneh saudara. Kemungkinan besar ada orang-orang lain yang juga bawa bekal. Mungkin banyak sebetulnya yang bawa bekal. Tetapi ketika murid-murid Tuhan Yesus mencari, mereka bertanya kemana kemari. Hei, bawa roti enggak? Bawa roti enggak? Bawa roti enggak? Bawa roti enggak? Ada makanan enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena orang-orang itu berkata dalam hatinya, hanya ini yang aku punya. Dan mereka simpan sendiri. Tetapi anak ini, mungkin ketika rasul-rasul bertanya-tanya, anak ini angkat tangannya. Aku ada, aku masih punya 5 roti dan 2 ikan. Nah, anak itu menyerahkan apa yang dia punya. Apa yang masih ada itu di tangan kita. Kalau kita simpan sendiri, habis saudara. Bekal yang disimpan sendiri, dimakan sendiri, ya udah habis begitu saja. Tetapi ketika diserahkan kepada Tuhan Yesus, jadi berkat untuk banyak orang. Pertanyaan saya sekarang, kira-kira hari itu orang yang paling berbahagia siapa? Saya mencoba membayangkan kalau saya jadi anak itu. Ketika roti kemudian dibagikan. Makan. Kalau saya jadi anak itu mungkin saya makan tapi sambil senyum-senyum sendiri. Rotiku, loh jadi banyak. Loh. Rotinya jadi banyak, ikannya jadi banyak. Yang paling mengalami mujizat, yang paling menikmati mujizat itu siapa? Anak itu. Karena apa? Karena dia terlibat di dalamnya. Bersama Tuhan Yesus. Mari saudara kita serahkan. Apa yang kita punya. Serahkan. Untuk jadi berkat. Jangan tahan-tahan. Saudara akan berbahagia. Melihat kuasa Tuhan bekerja. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita periksa hati kita. Maukah kita melakukan firman Tuhan ini? Menjadi berkat. Fokus pada apa yang ada karena memang selalu ada berkat dari Tuhan. Jangan berkata hanya segini Tuhan. Katakan masih ada. Lalu serahkan kepada Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku.
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara mau dengan tulus berkata begitu? Kalau sungguh-sungguh, mari ungkapkan di hadapan Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara, melayani itu artinya berkorban. Melayani itu artinya memberikan kepada orang lain apa yang seharusnya bisa kita nikmati sendiri. Memberikan kepada orang lain apa yang sebetulnya kita sendiri inginkan. Memberikan kenyamanan kita kepada orang lain. Maukah kita sungguh-sungguh berkorban? Tuhan Yesus sudah terlebih dulu berkorban buat kita. Jangan biarkan kekhawatiran kita menghalangi. Jangan biarkan keserakahan kita menghalangi. Berikan yang terbaik. Berikan semuanya. Seluruh hidup kita sesungguhnya milik Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanmu, terimalah Tuhan persembahanmu, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menerima perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Haryono.
katakan haleluya. Haleluya. Tahun 2024 penuh tantangan, tapi Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan dinyatakan dalam perjamuan suci. Yesus salib untuk kita, mati untuk kita, tapi Dia bangkit kembali. Yesus hidup menyertai kita di tahun yang baru. Dari pada pagi ini kita tidak bingung, selalu masih ada berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Benar. Penyertaan Tuhan dilakukan dengan memecah roti yang dibedakan. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Jadi penyertaan Tuhan jelas, pasti ada. Yang kedua, setelah Dia makan, diambilnya cawan, dan Dia berkata, inilah darahku yang tercurah karena kamu. Penyertaan Tuhan di dalam perjamuan kudus nyata buat kita semua. Maka marilah siapa hati kita duduk dan makan. Silakan.
Inilah tubuh Yesus. Angkati ucapan syukur. Haleluya. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Makanlah, makanlah. Anggur ini ada darah Tuhan Yesus. Ucapan syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya. Minumlah, saudaraku. Pujilah Tuhan. Kita bersyukur saudara-saudara. Mari saudara-saudara kita persiapkan diri kita untuk membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami memberikan persembahan ini dengan sukacita. Terimalah Tuhan, kuduskanlah Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Apapun yang Tuhan mau inginkan,
pengumuman di pagi hari ini, yaitu acara rohani gereja kita akan berjalan seperti biasanya mulai tanggal 9 doa malam dan selanjutnya. Saudara-saudara siap? Siap menjalani tahun 2024? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau bilang kami berserah. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Sungguh kasih karunia, pertolongan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya ada padamu sampai Maranatha. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu pengumuman yang paling akhir untuk hari ini, pada tanggal 9 Januari tahun 2024, Bapak Gembala kita akan berulang tahun yang ke-70. Karena itu kami mengharapkan Bapak